Tarik napas perlahan. Jangan buru-buru membaca. Biarkan kata-kata ini masuk seperti suara yang pelan, tapi dalam. Sekarang coba jujur. Dunia memang tidak selalu ramah, tapi apakah benar dunia yang paling sering melukaimu? Atau ada sesuatu yang lebih dekat, lebih sunyi, lebih tidak terlihat? Suara itu yang berbicara di kepalamu tanpa jeda, tanpa ampun. Dan mungkin itu yang sebenarnya lebih kejam daripada dunia. Bagian pertama, dunia melukai sekali, pikiran menghukum berkali-kali. Bayangkan satu kejadian, satu kesalahan kecil. Mungkin kamu pernah ditolak, mungkin kamu pernah gagal, mungkin kamu pernah dipermalukan. Sekarang perhatikan baik-baik. Kejadian itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi pikiranmu, ia mengulangnya bertahun-tahun. Stoik mengajarkan satu hal yang jarang dipahami. Kita tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh opini kita tentang peristiwa. Apa artinya? Dunia hanya memberi fakta, pikiran memberi makna, dan makna itulah yang sering berubah menjadi siksaan. Bagian 2, ilusi kontrol. Stoikologi. Dalam stoikologi ada konsep sederhana tapi revolusioner. Ada yang bisa kamu kontrol, ada yang tidak. Masalahnya, pikiranmu ingin mengontrol segalanya, ingin semua orang mengerti, ingin semua usaha berhasil, ingin masa lalu bisa diubah. Ketika kenyataan tidak sesuai keinginan, pikiran mulai menyerang. Aku kurang, aku tidak cukup, aku gagal. Padahal fakta hanya berkata ini belum berhasil. Lihat perbedaannya, fakta netral, pikiran dramatis, dan kamu mempercayainya. Bagian 3, nafsu dan bisikan. Dalam tasawuf ada konsep tentang nafsu dan was-was, bukan dalam arti dangkal, tapi sebagai mekanisme batin yang bisa menipu diri sendiri. Sufi mengajarkan bahwa hati itu seperti cermin. Jika tertutup debu ego, ia tidak memantulkan kebenaran. Dan ego sangat licik, ia menyamar sebagai suara logis, padahal isinya ketakutan. Ketika kamu gagal, ego berkata, kamu memang tidak pantas. Ketika kamu tertinggal, ego berkata, kamu tidak sebaik mereka. Padahal Allah tidak pernah berkata begitu. Itu hanya pikiranmu yang belum kamu latih. Bagian 4, seorang pria dan bayangannya. Bayangkan seorang pria berjalan di malam hari. Ia merasa diikuti. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mulai berlari. Semakin cepat ia berlari, semakin cepat bayangan itu mengikuti. Ia panik, ia lelah, ia takut, sampai akhirnya ia berhenti. Dan di bawah cahaya lampu jalan, ia sadar yang mengejarnya selama ini adalah bayangannya sendiri. Begitulah pikiranmu. Semakin kamu melawan, semakin ia mengejar. Semakin kamu takut, semakin ia membesar. Bagian 5, memisahkan diri dari pikiran. Sekarang tutup mata sejenak. Bayangkan saja, jika tidak bisa, tarik napas. Sadari satu hal penting, kamu bukan pikiranmu. Kalau kamu bisa mengamati pikiran, berarti kamu terpisah darinya. Ada jarak, dan di jarak itulah kebebasan berada. Stoik menyebut ini disiplin persepsi. Tasawuf menyebutnya murakabah, kesadaran mengamati diri. Ketika pikiran berkata, kamu gagal, coba jawab pelan, itu hanya pikiran, bukan kebenaran, bukan identitas, hanya pikiran. Dan pikiran bisa salah. Bagian 6, mengapa pikiran bisa kejam? Karena ia diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk membuatmu damai. Otakmu mencari ancaman. Ia waspada. Ia memperbesar risiko. Itu berguna di zaman purba. Tapi di zaman modern, ia membuatmu cemas pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Tasawuf mengajarkan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, bukan menghilangkan pikiran, tapi membersihkannya dari distorsi. Stoik mengajarkan journaling malam, Sufi mengajarkan dizikir malam. Dua jalan berbeda, tujuan
sama, menjinakkan suara liar di kepala. Bagian 7. Dunia mungkin keras, tapi jadilah lembut pada dirimu. Jika dunia mengkritikmu, itu sudah cukup berat. Jangan tambahkan kritik internal. Jika dunia menolakmu, itu sudah menyakitkan. Jangan tambahkan penolakan dari diri sendiri. Belajar berkata pada diri, aku manusia, aku belajar, aku bertumbuh. Itu bukan pembelaan diri, itu keadilan bagi dirimu sendiri. Bagian 8. Transformasi. Bayangkan hidupmu tanpa suara yang terus menghakimi. Bayangkan kamu gagal, lalu hanya berkata, baik, aku belajar. Bayangkan kamu ditinggalkan, lalu berkata, baik, ini bukan untukku. Itu bukan denial, itu kekuatan. Stoik menyebutnya ketenangan batin. Tasawuf menyebutnya rida. Rida bukan berarti tidak sakit. Rida berarti tidak melawan takdir dengan kebencian. Sekarang tarik napas lagi. Perhatikan, selama ini mungkin yang membuatmu lelah bukan dunia, tapi peperangan internal yang tidak pernah berhenti. Dan hari ini kamu sadar satu hal, musuhnya bukan di luar, tapi di dalam. Dan kabar baiknya, kalau musuhnya di dalam, kamu bisa belajar mengenalnya. Kamu bisa melatihnya. Kamu bisa berdamai. Sekarang tulis di komentar dengan jujur. Kalimat apa yang paling sering pikiranmu ulang, yang sebenarnya ingin kamu lepaskan? Tulis. Biarkan itu keluar. Dan kalau kamu ingin perjalanan ini berlanjut, kalau kamu ingin punya nafas baru di tengah dunia yang bising ini, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak hanya mencari semangat, kita melatih kesadaran, kita membedah ego, kita menjinakkan pikiran. Dunia mungkin keras, tapi kamu tidak harus ikut menjadi kejam pada dirimu sendiri. Ini bukan sekadar konten, ini latihan jiwa, ini nafas baru.